Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat dan bahagia terus ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak John, dosen mata kuliah Applikom Angkatan 2020 Universitas Sanata Dharma, karena sudah meluangkan waktunya untuk memberikan penugasan dan penilaian terhadap video ini. Terima kasih banyak juga untuk kalian semua yang bersiap menyimak pemaparan materi dari saya. Dengan topik besar menabung emas di Pegadaian dengan uang receh. Namun sebelumnya alangkah baiknya nih kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Wisang Astri Kartikasari dari kelompok F kelas CC yang akan menemani sekaligus menjadi pemapar materi di sepanjang video ini. Adapun subtopik yang akan saya sajikan adalah 1. Apa sih Pegadaian itu? 2. Bagaimana sejarah singkat terbentuknya Pegadaian? 3. Layanan apa saja yang disediakan? 4. Apa saja jenis pegadaian yang ada di Indonesia? 5. Kategori barang apa saja yang dapat digadaikan? 6. PT Pegadaian Padang, Sumatera Barat mengadakan program menabung emas dengan uang receh. 7. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi saat menabung emas di Pegadaian? 8. Apa saja cara-cara menabung emas di Pegadaian melalui kantor cabang? 9. Apa saja cara-cara menabung emas di Pegadaian melalui aplikasi digital? 10. Apa saja cara-cara menabung emas di Pegadaian melalui aplikasi Tokopedia? 11. Kelebihan menabung emas di Pegadaian. Dan ke-12 adalah kekurangan menabung emas di Pegadaian. Sebelum masuk pada inti topik pembahasan, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih Pegadaian itu? Pegadaian adalah sebuah BUMN, sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Tanggal 1 April 1901 merupakan tanggal didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Maka setiap tanggal 1 April, masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya nomor 162 Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Pegadaian akhirnya dipindahkan ke Jalan Kramat nomor 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi dari masa Belanda, Inggris hingga masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Pegadaian. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar Kebumen karena situasi perang yang kian memanas pada saat itu. Agresi militer Belanda II memaksa kantor Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca Perang Kemerdekaan, kantor Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan, dan selanjutnya berubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang menjadi perusahaan umum. Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi, yakni dari Perum menjadi Perseroan. Dan yang paling terakhir adalah sebagai BUMN yang statusnya dipakai hingga saat ini. Nah, setelah mengetahui sejarah singkat Pegadaian, kita jadi mendapatkan bayangan sekilas bagaimana Pegadaian terbentuk dan perubahan apa saja yang dilewati sejak pertama kali didirikan sampai saat ini. Selanjutnya adalah pelayanan yang disediakan Pegadaian. Terdapat 3 jenis pelayanan yang meliputi pelayanan pembiayaan, pelayanan emas, dan pelayanan aneka jasa. Yang pertama adalah pelayanan pembiayaan. Ada 3 pelayanan pembiayaan di Pegadaian. Yang pertama adalah KCA, Kredit Cepat Aman. Kredit dengan sistem hukum gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, dengan jangka waktu kredit 4 bulan dan sistem bunga per 15 hari. Yang kedua adalah kreasi, kredit angsuran fidusia. Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan sewa modal 1% per bulan secara flat.
Ketiga adalah Krasida, kredit angsuran sistem gadai. Kredit pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah UMKM untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai dengan jaminan emas. Perbedaan dari ketiga layanan pembiayaan adalah jika KCA diperuntukkan untuk UMKM maupun nasabah yang menggunakan pinjamannya untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi untuk kreasi dan krasida hanya diberikan kepada UMKM atau sektor usaha yang membutuhkannya untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Layanan selanjutnya adalah layanan emas. Emas terdiri dari mulia dan tabungan emas. Mulia, murabahah, mulia untuk investasi abadi, merupakan pembelian logam mulia untuk investasi secara tunai maupun kredit, berat per keping mulai 5 gram, 10 gram, 25 gram, dan seterusnya. Yang kedua adalah tabungan emas, pembelian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan 0,01 gram. Layanan yang terakhir adalah aneka jasa. Pegadaian menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, air, TV langganan, internet, pulsa, pengiriman uang ke dalam dan keluar negeri, hingga tiket kereta. Lalu kita masuk pada jenis-jenis pegadaian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun jenis pegadaian ini masih menggunakan sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpannya yang cukup besar. Lalu selain itu ada pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam. Kedua jenis pegadaian memiliki perbedaan sistem dan cara kerjanya. Jadi kalian harus pintar-pintar memutuskan alternatif terbaik mana yang akan dipilih untuk menggadaikan barang-barangnya. Lalu barang apa saja sih yang dapat digadaikan di pegadaian? Mari simak materi selanjutnya agar memudahkan kalian untuk memilih barang yang dapat digadaikan yang ada di rumah kalian. Kategori barang gadai yang pertama adalah barang-barang perhiasan. Contohnya seperti emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. 2. Barang-barang elektronik. Contohnya TV, kulkas, radio, video, tape recorder. 3. Kendaraan. Sepeda, motor, mobil. 4. Barang-barang rumah tangga atau barang-barang yang dapat pecah belah. 5. Mesin jahit, mesin ketik. 6. Tekstil, kain batik dan permadani. Dan selain keenam tersebut, adapun kategori yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang dianggap bernilai dan dia dapat bergerak. Setelah pemaparan materi tadi, ada hal menarik nih yang akan kita bahas, yakni berkaitan dengan topik besar kita, menabung emas di pegadaian dengan uang receh. Yang mana faktanya tidak hanya wacana loh, pegadaian di wilayah ini menerima uang receh dari masyarakat Indonesia yang ingin menabung. Seperti apa sih ceritanya? Yuk kita simak. PT Pegadaian Padang, Sumatera Barat mengadakan program menabung emas dengan uang receh dalam rangka mendorong masyarakat agar tidak mengabaikan uang receh. Selama ini uang receh selalu tidak terpakai di masyarakat, bahkan sekitar 70% keberadaan uang receh hanya tersimpan di rumah dan 30%-nya yang hanya digunakan. Melihat persoalan demikian, Pegadaian Padang berinisiatif mengadakan program menabung emas dengan uang receh. Ia berharap uang receh yang semula terabaikan bisa dimanfaatkan kembali dengan adanya program tersebut. Selain itu, program ini dapat memberikan solusi dan mendorong kembali semangat masyarakat supaya menabung. Menabung emas menggunakan uang receh terbuka untuk masyarakat umum. Bahkan, jumlah nasabahnya hingga saat ini mendekati 2.000 nasabah. Uang receh yang bisa ditabungkan mulai dari 100 perak hingga Rp1.000. PT Pegadaian juga menyediakan sebuah celengan untuk memudahkan para nasabah. Jika celengan sudah dipenuhi dengan uang receh, bisa langsung ditabungkan ke Pegadaian. Nasabah bisa mengambil tabungan emasnya minimal 1 gram emas dan maksimal 100 gram emas batangan per harinya.
Wali Kota Padang merespon baik mengenai program menabung emas menggunakan uang receh tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Ayo budayakan menabung emas di Pegadaian untuk investasimu. Walaupun penerimaan uang receh baru ada di beberapa wilayah saja, tapi jangan khawatir, ada solusi lain yaitu menabung uang receh di rumah dan menukarnya di bank atau instansi keuangan terlebih dahulu dan menyetorkannya ke Pegadaian dengan uang kertas. Tidak perlu ragu lagi, syarat dan cara menabungnya tidak sulit loh. Syarat-syarat membuka tabungan emas di Pegadaian adalah: yang pertama adalah siapkan dokumen pribadi seperti fotokopi KTP, SIM, paspor yang masih berlaku hingga saat ini. Yang kedua adalah calon pendaftar harus mengisi formulir pembukaan rekening serta wajib membayar biaya administrasi pertama sejumlah Rp5.000. Kemudian biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000. Ketiga adalah minimal saldo rekening tabungan emas 0,01 gram. Keempat, untuk proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram atau senilai harga emas yang berlaku. Selanjutnya yang kelima, jika pemilik rekening sedang membutuhkan dana, maka tabungan emasnya dapat dicairkan dengan minimal penjualan sebesar 1 gram. Dan yang terakhir adalah apabila pemilik rekening menghendaki fisik emas batangan, maka jumlah investasi dapat dicetak mulai dari kepingan 1 gram, 2 gram, 5 gram, dan seterusnya dengan membayar biaya cetak emas sesuai dengan kepingan yang dipilih. Hanya itu saja syarat nabung emas di Pegadaian. Bagi yang selama ini merasa belum punya uang untuk membeli emas batangan, maka lebih baik menabung emas di Pegadaian, sebab nasabah dapat melakukan pembelian tabungan emas dengan nilai top up minimal mulai dari 0,01 gram. Saya yakin banyak orang yang tertarik menabung emas di Pegadaian setelah menyimak informasi tadi. Namun yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimanakah cara menabung emas di Pegadaian? Untuk mengetahui caranya, silahkan simak informasi berikut ini. Yang pertama adalah persiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Sebelum masuk pada proses pembuatan rekening tabungan emas, sebaiknya siapkan persyaratan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Persyaratan yang harus disiapkan untuk memproses pembuatan tabungan emas yang pertama adalah dokumen identitas diri seperti KTP, SIM, paspor yang masih berlaku. Sedangkan persyaratan kedua adalah biaya yang dibutuhkan. Biayanya meliputi biaya administrasi, biaya fasilitas titipan. Namun calon pemilik juga akan dikenakan biaya pembuatan rekening, tergantung pada channel yang dipilih. Terdapat 2 channel Pegadaian yang dapat dilakukan untuk membuat rekening tabungan emas, yaitu Outlet Pegadaian dan Pegadaian Digital. Pegadaian Digital terdiri dari Pegadaian Syariah Digital serta agen Pegadaian. Lalu selanjutnya, datangi kantor cabang Pegadaian. Setelah syarat pendaftaran lengkap, datangi cabang kantor Pegadaian terdekat dengan membawa persyaratan yang telah disiapkan tadi. Ketiga, mengisi formulir pendaftaran. Sesampainya di kantor cabang Pegadaian, datangilah petugas teller dan beritahu bahwa kalian memiliki tujuan ingin membuat rekening tabungan emas. Kemudian petugas akan menjelaskan syarat serta ketentuan yang ada di tabungan emas. Calon pemilik tabungan diminta untuk mengisi formulir pembuatan tabungan emas. Isilah formulir tersebut dengan benar dan sesuai. Berikan formulir yang telah terisi serta persyaratan dokumen yang dibutuhkan tadi. Yang keempat adalah membayar biaya administrasi dan fasilitas titipan. Sambil menunggu proses pembuatan tabungan emas, kalian akan diminta untuk membayarkan biaya administrasi serta fasilitas titipan dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Pegadaian. Setelah proses pembuatan tabungan berhasil, maka kalian akan mendapatkan fasilitas buku tabungan emas. Alternatif yang kedua adalah cara menabung emas di Pegadaian melalui aplikasi digital. Untuk memudahkan pemilik tabungan, Pegadaian memberikan pelayanan menabung melalui aplikasi digital. Aplikasi digital tersebut akan memudahkan masyarakat Indonesia untuk investasi emas secara online melalui smartphone dengan adanya bantuan koneksi internet. Terlebih pada situasi saat ini, pandemi COVID-19,
memberikan keterbatasan masyarakat Indonesia untuk keluar rumah. Untuk itu, kita dapat melakukan investasi emas dengan menggunakan aplikasi digital. Tidak hanya dapat dilakukan untuk menabung, namun aplikasi ini juga berguna untuk memperhatikan fluktuasi harga emas saat itu. Nah, untuk mengetahui cara menabung emas di Pegadaian melalui sistem online, silahkan simak informasi berikut ini. Yang pertama adalah unduh aplikasi Pegadaian digital di Play Store maupun App Store. Lakukan registrasi dengan memasukkan sejumlah data pribadi sesuai dengan permintaan Pegadaian. Melakukan transaksi melalui digital Pegadaian, nasabah haruslah melakukan CDD, Customer Due Diligence. Melakukan CDD haruslah dilengkapi dengan NPWP serta data rekening bank. Kemudian CDD ini dilakukan di outlet Pegadaian tempat pembukaan rekening. Setoran awal yang wajib nasabah bayarkan adalah Rp50.000. Waktu setoran awal ini diwajibkan sebelum 22.00 atau pukul 10 malam. Jika nasabah tidak membayar melewati waktu tersebut, maka rekening dibuka secara otomatis akan dibatalkan oleh Pegadaian. Nasabah akan mendapatkan fasilitas buku tabungan emas Pegadaian. Setelah langkah di atas terselesaikan, nasabah sudah dapat melakukan top up tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian digital dengan memasukkan minimal Rp50.000 dan maksimal Rp1 juta hingga Rp10 juta. Alternatif yang ketiga adalah cara menabung emas di Pegadaian melalui Tokopedia. Agar lebih mudah dan praktis, saat ini menabung emas secara online sangat dianjurkan dan menjadi pilihan banyak orang. Salah satu caranya adalah kamu bisa menabung emas secara online melalui aplikasi Tokopedia. Siapa sih yang tidak kenal Tokopedia? Tokopedia banyak memberikan diskon dan potongan harga, khususnya pada produk-produk digital. Pada Januari 2019 lalu, Tokopedia secara resmi mengaktifkan produk Tokopedia Emas. Menabung emas di Tokopedia sangat cocok bagi kalian yang masih pemula, sebab kalian dapat menabung emas mulai dari Rp5.000. Kalian juga dapat menggunakan saldo OVO untuk menabung emas. Berikut ini tata cara menabung emas lewat Tokopedia. Buka situs atau aplikasi Tokopedia, lalu masuk ke akun Tokopedia dengan cara memasukkan user ID dan password. Kemudian klik menu kategori yang berada di sebelah kiri atas halaman home Tokopedia, pilih menu emas yang ada di dalam kategori produk digital. Tunggu beberapa saat, layar akan menampilkan halaman Tokopedia Emas. Masukkan nominal untuk membeli emas pada kotak nilai rupiah. Secara otomatis, nilai tersebut akan diubah dalam bentuk satuan emas, yaitu gram. Keuntungan menabung emas secara digital melalui Tokopedia Emas adalah dapat dilakukan dengan mudah, praktis, dan kapan saja, karena Tokopedia dapat diakses 24 jam. Bagi yang tidak memiliki dana untuk menaruh emas, kini bisa mengikuti program menabung emas di Pegadaian. Pegadaian, selaku badan usaha milik negara BUMN, membuat produk untuk mencari orang-orang yang ingin menabung tetap dengan cara menabung emas. Produk ini dinamakan tabungan emas. Program ini merupakan suatu layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau yang dibuat oleh Pegadaian. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Ingin tahu keunggulan tabungan emas dari Pegadaian? Simak penjelasan berikut ini ya. 1. Pembelian emas dengan harga terjangkau. Walaupun uang kalian pas-pasan, kalian bisa tetap menyisihkan sebagian dana cadangan untuk berinvestasi di emas. Setelah mencapai minimal 1 gram emas, tabungan emas kalian bisa dicairkan. Kedua, memilih emas bersertifikasi. Bagi orang awam, membedakan emas asli atau tidak akan sulit. Belum lagi memastikan berapa gram emas tersebut. Untuk menghindari penipuan, pastikan kalian membeli emas yang sudah bersertifikat, seperti produk Antam atau Pegadaian. Ketiga adalah mudah dan cepat dicairkan. Tabungan emas bersifat liquid, artinya mudah dicairkan dan digunakan ketika kalian membutuhkan. Skala kemudahan pencairan emas bahkan lebih tinggi ketimbang jenis investasi lainnya seperti tanah atau properti.
saat kalian sudah mendapatkan emas secara fisik, dalam arti tabungan kalian sudah mencukupi dan emas menjadi bahan kalian, maka kalian bisa kembali menjual dan menggadaikan emas tersebut. Kalian bisa menjaminkan dan menggadaikan emas tersebut ke Pegadaian. Nantinya, kalian akan mendapatkan nominal harga taksir dan jual yang sesuai dengan kebijakan Pegadaian saat itu. Keempat adalah kemudahan transaksi. Tidak perlu datang langsung untuk menabung emas, karena kalian bisa melakukannya dengan cara transfer bank. Top up saldo tabungan emas dapat dilakukan melalui ATM ataupun secara online melalui channel perbankan seperti internet banking, mobile banking, dan lainnya. Sehingga tidak perlu repot membuang tenaga dan waktu untuk antri. Keunggulan yang terakhir adalah bebas pajak dan aturan. Untuk saat ini, tidak ada nominal pajak yang dibebankan atas kepemilikan tabungan emas. Sebanyak dan seberat apapun emas yang dipunya, tidak akan ada pajak maupun peraturan perundang-undangan yang mengikat. Hal ini tentulah berbeda dengan tabungan berbentuk uang tunai. Bukan hanya pajak, kalian diwajibkan menanggung beban administrasi setiap bulannya. Namun tentunya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Selain memiliki keunggulan dan kelebihan, Pegadaian juga memiliki kekurangannya sendiri. Kekurangannya adalah yang pertama, ada berat minimal untuk dicairkan. Untuk mencetak atau mengambil emas batangan yang sudah ditabung, jumlah minimal emas batangan adalah 5 gram. Selain itu, ada minimal saldo untuk membuka tabungan yaitu 0,1 gram. Kekurangan yang kedua adalah terdapat kurs beli dan kurs jual. Di Pegadaian terdapat kurs beli dan kurs jual emas, sehingga bila menjaminkan tabungan emas, maka akan terjadi selisih yang dikarenakan perbedaan antara kurs beli dan kurs jual. 3 adalah program ini belum ada di semua cabang Pegadaian. Untuk mendaftar atau memulai memiliki tabungan emas di Pegadaian, kalian harus datang terlebih dahulu ke cabang Pegadaian di kota kalian dengan membawa KTP, lalu registrasi. Tapi sayang, belum semua cabang Pegadaian memiliki program tabungan emas. Maka dari itu, kalian harus memastikan bahwa cabang Pegadaian di kota kalian sudah bisa melayani tabungan emas. Untuk mengetahui cabang Pegadaian yang sudah melayani tabungan emas, silakan cek di laman pegadaian.co.id. Selain itu, untuk mencairkan atau mencetak tabungan emas untuk saat ini hanya bisa dilakukan di tempat kalian pertama kali melakukan registrasi. Kekurangan yang terakhir adalah ada biaya administrasi dan biaya fasilitas titipan. Kalian akan dikenakan biaya administrasi awal sebesar 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar 30.000. Dan juga jika kalian ingin memiliki emas dalam bentuk fisik, maka akan dikenakan biaya cetak. Bagaimana mudahkan cara menabung emas di Pegadaian? Selain aman dan terpercaya, menabung emas juga menguntungkan bagi nasabah. Ada banyak alternatif yang memudahkan masyarakat Indonesia untuk investasi emas di Pegadaian. Tidak ada emas, maka bisa menyetorkan dana. Tidak ada uang kertas, di beberapa Pegadaian sudah menerima uang receh, sehingga uang receh tidak hanya terselip di sudut rumah kalian, tetapi juga dapat membawa keuntungan. Kemudahan yang diberikan diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk melestarikan budaya menabung. Tidak ada kata terlambat. Segeralah menabung emas di Pegadaian dan rasakan manfaatnya di masa depan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi ini. See you guys next time.